Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku, Ganes Andra, si arkeolog indie di Kitab Kala. Apa pendapatmu kalau ada warga yang menemukan batuan candi tapi malah dijadikan pondasi rumah? Itulah yang terjadi ratusan tahun lalu di sekitar Candi Prambanan. Nah, sebelum ku bahas lebih lanjut, aku ada pertanyaan lagi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Death Monument dan Living Monument dalam istilah sejarah dan arkeologi? Death Monument adalah situs cagar budaya yang telah ditinggal oleh masyarakat pendukung budayanya, dan identifikasi cagar budaya dilakukan dengan lebih kompleks karena harus membandingkan dengan situs-situs lain di luar wilayah itu. Contohnya adalah semua candi-candi yang ada di Indonesia. Hampir 100% candi-candi ini saat pertama kali ditemukan, masyarakat di sekitar tidak ada yang bisa menjelaskan bangunan apa itu, apa nama bangunannya, apa fungsinya, dan siapa yang membangun. Karena itu cerita atau mitos akan sangat kental menyelubungi reruntuhan candi tadi, sehingga kebenaran sejarahnya terlalu jauh untuk dipelajari langsung. Nah, untuk Living Monument adalah kebalikannya, yakni situs cagar budaya yang sampai ditetapkan sebagai cagar budaya, masyarakat pendukung budayanya masih ada. Ya, semacam turun-temurun ada keluarga yang menjaga eksistensi situs atau cagar budaya ini. Sehingga saat diteliti justru data primer sejarahnya ada pada penuturan narasumber pengelola situs, yang mana biasanya dia adalah keturunan dari para sesepuh yang mendirikan tempat atau bangunan itu. Living Monument juga banyak di Indonesia. Contohnya seperti Pura Penataran Sasih di Bali, lalu ada Masjid Agung Demak, Gereja Ijen di Kota Malang, dan masih ada ratusan ribu cagar budaya lain berbentuk bangunan dan berupa living monument. Jadi untuk menjawab alasan ratusan tahun lalu orang-orang Indonesia menjadikan batuan candi sebagai pondasi rumah atau bahkan pondasi jalan adalah karena ketidaktahuan mereka dan karena benda itu berasal dari Death Monument. Bahkan alasan ini juga menjadi alasan terjadinya penjarahan besar-besaran di zaman kolonial Belanda dan Inggris di Indonesia. Dari pihak Belanda sering membawa berbagai macam arca untuk dibawa pulang ke Belanda, dan pribumi yang memanfaatkan batuan candi tadi sebagai hal lain atau bahkan jika menemukan artefak bernilai misal arca logam, perhiasan emas, dan lainnya akan dijual kepada para orang Belanda. Sungguh miris. Lalu bagaimana cerita lebih detail mengenai hal ini? Kita bahas yuk hanya di Kitab Kala. Jangan lupa subscribe dulu. Sejarah Indonesia kaya akan peninggalan budaya yang menggambarkan peradaban luhur dan tradisi nenek moyang kita. Namun di balik keindahan dan nilai historisnya, banyak benda cagar budaya Indonesia yang menjadi korban penjarahan, baik oleh penduduk lokal maupun penjajah asing seperti Belanda dan Inggris. Dalam narasi ini kita akan membahas fenomena ini, termasuk catatan sejarah yang mendukung cerita kelam ini. Pada masa lalu, penjarahan benda-benda cagar budaya oleh penduduk lokal seringkali terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat akan nilai sejarah benda tersebut. Dalam banyak kasus, masyarakat memanfaatkan artefak sebagai bahan bangunan atau barang dagangan. Misalnya di Jawa Tengah, beberapa candi Hindu-Buddha yang berdiri megah menjadi sumber batu untuk pembangunan rumah atau jalan. Sebagai contoh, batu-batu dari Candi Sukoh di Karanganyar seringkali dipindahkan untuk kepentingan konstruksi lokal pada abad ke-19. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami fungsi candi sebagai warisan budaya dan simbol spiritual di masa lampau. Motif ekonomi juga menjadi penyebab utama.
Di beberapa daerah, artefak seperti arca perunggu atau perhiasan kuno dijual kepada para pedagang asing untuk mendapatkan uang. Pada abad ke-18 dan 19, arca-arca dari candi di Jawa seringkali muncul di pasar seni internasional. Salah satu contohnya adalah arca Buddha perunggu dari Candi Borobudur yang ditemukan di museum-museum Eropa. Belanda yang menjajah Indonesia memiliki peran signifikan dalam eksploitasi benda-benda cagar budaya ini. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah pencurian prasasti dan arca yang dilakukan oleh Stafford Raffles. Dalam bukunya The History of Java, Raffles mencatat minatnya terhadap peninggalan budaya Jawa. Sayangnya, banyak benda yang ia kumpulkan berakhir di museum-museum Inggris seperti British Museum di London. Salah satu contoh adalah prasasti batu dari Candi Borobudur yang kini dipajang di museum tersebut. Belanda juga memiliki lembaga yang awalnya bertujuan untuk mempelajari budaya Indonesia. Namun seringkali penelitian ini berujung pada pengangkutan artefak dari Indonesia ke Eropa. Tropen Museum di Amsterdam hingga hari ini masih menyimpan ribuan artefak dari Indonesia yang dibawa selama masa kolonial. Namun kita harus bersyukur bahwa hampir 500 lebih artefak bangsa kita di Belanda telah dikembalikan pada tanggal 15 Oktober 2024 kemarin. Cerita lengkap pengembalian ini bisa kalian tonton di video yang ini ya. Nah, penjarahan ini tidak hanya dilakukan oleh orang Belanda saja, namun juga orang-orang Inggris. Gini, meski Inggris hanya menguasai Indonesia selama beberapa tahun, yakni tahun 1811 sampai 1816, dampak penjarahan mereka cukup signifikan. Selain Thomas Stamford Raffles, pejabat Inggris lainnya juga terlibat dalam eksploitasi budaya ini. Salah satu catatan penting adalah pengangkutan arca dan prasasti dari Yogyakarta ke Kalkuta, India, yang saat itu menjadi pusat administrasi Inggris di Asia. Beberapa benda ini kemudian dijual atau dipamerkan di museum Inggris. Salah satu contohnya adalah arca Ganesha yang ditemukan di kompleks candi di Jawa dan kini dipajang di Victoria dan Albert Museum, London. Nah, ini ada beberapa catatan asing yang memberikan gambaran tentang skala penjarahan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, The History of Java yang ditulis pada tahun 1817 oleh Thomas Stamford Raffles. Buku ini tidak hanya mendokumentasikan keindahan budaya Jawa, tapi juga mencatat pengangkutan artefak ke Inggris. Kedua, laporan ekspedisi arkeologi Belanda pada abad ke-19 mencatat bagaimana benda-benda berharga dari candi-candi besar seperti Prambanan dan Borobudur dibawa ke Batavia yang sekarang jadi Jakarta, sebelum akhirnya diekspor ke Belanda. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Dan ketiga, surat-surat Hindia Belanda. Arsip kolonial Belanda menyebutkan pengiriman artefak sebagai hadiah kepada pejabat tinggi di Eropa, menjadikan salah satu bukti juga tentang pemindahan artefak-artefak di Indonesia. Penjarahan benda-benda cagar budaya memiliki dampak jangka panjang yang sangat merugikan. Indonesia kehilangan banyak jejak sejarah dan identitas budayanya, sehingga kini banyak benda bersejarah yang seharusnya menjadi bagian dari Museum Nasional justru berada di luar negeri. Namun ada beberapa upaya pemulihan benda-benda ini. Misal pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia mulai mengajukan klaim untuk mengembalikan artefak-artefak penting. Salah satu keberhasilan terbesar adalah pengembalian keris kuno dari Belanda pada tahun 2020. Dan semua itu berlanjut hingga tahun 2024 kemarin. Selain itu, kesadaran masyarakat juga semakin meningkat. Pemerintah dan komunitas lokal mulai memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga dan melestarikan cagar budaya. Program seperti penggalian arkeologi yang melibatkan masyarakat lokal menjadi salah satu cara untuk meningkatkan apresiasi terhadap warisan nenek moyang. Ditambah lagi kegiatan kunjungan oleh sekolah-sekolah saat adanya ekskavasi atau pameran cagar budaya di museum. Fenomena penjarahan cagar budaya di Indonesia adalah pengingat bahwa sejarah tidak hanya tentang kejayaan, tetapi juga tentang kehilangan.
Kita belajar bahwa ketidaktahuan dan keserakahan dapat menghapus jejak peradaban. Tetapi kesadaran dan kerjasama dapat membantu memulihkan apa yang hilang. Sebagai generasi penerus, penting bagi kita untuk melindungi warisan budaya dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Warisan ini bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik dunia. Sebuah harta yang tak ternilai harganya. Narasi ini diharapkan bisa menginspirasi para balakala untuk lebih menghargai sejarah dan ikut berkontribusi dalam pelestarian cagar budaya kita. Sebab menjaga sejarah adalah menjaga jati diri bangsa kita. Nah, itu saja balakala pembahasan kita kali ini tentang sejarah penjarahan cagar budaya oleh bangsa kita sendiri dan bangsa asing di Indonesia. Next, mau bahas apa lagi? Tulis aja di kolom komentar. Aku Ganesh Chandra, si arkeolog Indi, undur diri. Bye-bye.